Oh ya, pembukaan. Oke, materi kali ini kita akan bahas buku besar. Setelah jurnal umum ada proses yang disebut sebagai buku besar. Nah, kalau misalkan jurnal umum sudah gampang atau sudah selesai kita di situ, maka buku besar tinggal memindahkan saja, nggak perlu mikir lagi seperti di jurnal umum. Nah, secara pengertian atau secara pengerjaannya, buku besar itu mengelompokkan akun-akun yang sama pada satu kolom yang sama. Nah, di sini udah ada kolom-kolomnya. Misalkan untuk kolom yang pertama, kolom kas, jurnal umumnya nanti ditampilkan, akan saya tampilkan juga. Nah, untuk kolom kas di sini di jurnal umum diketahui bahwasanya kas pada tanggal 1 di situ dia berada di kolom debit sebesar 50 juta. Nah, kasnya ada di kolom debit sebesar 50 juta di jurnal umum. Nah, berarti tinggal dipindahin ke sini di kolom debit 50 juta. Oke, berarti masuk ke sini 50 juta. Kemudian pada tanggal berikutnya, tanggal 3, oke, pada tanggal 3 kas ada di kolom kredit. Pada tanggal 3 kas ada di kolom kredit sebesar 20 juta. Berarti di kolom kredit tinggal ditulis saja tanggal 3 20 juta. Berarti di sini debit kredit berarti sisa 30 juta. Nah, kita cek lagi, pokoknya sampai jurnal umum itu selesai, sampai akhir bulan ada akun kas kita kelompokkan ke dalam kolom ini. Penempatan debit kreditnya juga harus sesuai dengan apa yang ada di jurnal umum. Nah, pada tanggal berikutnya tanggal 4, di tanggal 4 kas ada di kolom kredit sebesar 100.000. 100.000, tulis 100.000. Berarti di sini saldonya sisa 29.900. Cek lagi di jurnal umum gitu. Tanggal berikutnya apakah ada kas ada sebesar 150.000 tapi di kolom kredit. Tanggal 5 sebesar 150.000 di kolom kredit. Berarti saldonya sisa 29.750. Begitu juga seterusnya sampai selesai, tinggal dikelompokkan gitu aja. Nah, untuk pengelompokan yang berikutnya, misalkan setelah kas kita kelompokkan akun perlengkapan ke dalam satu kolom, Nah, kita tinggal cek perlengkapannya ada di jurnal umum pada tanggal berapa gitu, tinggal dicek aja. Perlengkapan hanya ada satu akun di jurnal umum. Nah, maka hanya ada di tanggal 9 perlengkapan sebesar 100.000. Ya udah, di sini tinggal ditulis tanggal 9 di debit 100.000, maka saldonya adalah 100.000. Selesai. Udah, selesai segini doang. Yang ini nanti diselesaikan sendiri. Nah, misalkan di akun yang berikutnya kita mau masukin akun peralatan. Nah, misalkan ini dimasukkan akun peralatan. Nah, di akun peralatan kita tinggal cek lagi jurnal umum. Peralatan ada di tanggal berapa? Nah, peralatan ada di tanggal 6. Oke, peralatan ada di tanggal 6 sebesar 400.000 dan di kolom debit. Udah, tinggal diisi tanggal 6 sebesar 400.000 di jurnal umum kolom debit. Berarti saldonya 400.000. Apakah ada lagi di situ? Gak ada. Kalau nggak ada ya udah, ini berarti selesai. Gitu doang. Kemudian akun berikutnya lagi, misalkan akun piutang. Misalkan di sini kita masukin akun piutang. Oke, di jurnal umum kita tinggal cek lagi jurnal umum piutang ada di tanggal berapa dan ditempatkan di debit atau kredit. Baru kita pindahkan ke buku besarnya. Nah, untuk akun piutang itu ada di tanggal 10. Oke, kolom debit sebesar 200.000. Oke, piutang sebesar 200.000, maka saldonya 200.000. Selesai. Nah, nanti setiap akun itu dibuatkan kolom. Setiap akun dibuatkan kolom. Kalau sudah selesai buku besarnya. Jadi tiap-tiap akunnya itu sudah dibuatin kolom dan ternyata sudah selesai semua, baru kita bisa masuk ke neraca saldo. Oke, baru kita bisa masuk ke neraca saldo. Sekali lagi, neraca saldo nggak pakai mikir, tinggal memindahkan apa yang ada di buku besar.
Jadi neraca saldo sama seperti buku besar, dia mindai dari jurnal umum. Nah, kalau neraca saldo sama mindai dari buku besar ke sini. Penempatannya debit kreditnya. Angka yang ditulis berapa? Yakni di saldo-saldo yang terakhir di tiap akun tadi. Misalkan nih gitu, misalkan saya bikinkan kolomnya, neraca saldo itu cuma seperti ini. Oke. Ini ada keterangan, kemudian debit kredit. Ini nggak pakai mikir lagi. Untuk neraca saldo kita nggak pakai mikir lagi, tinggal dipindahkan saldo-saldo terakhir di sini. Nah, misalkan kita udah dapat kas, misalkan ini udah selesai ya, kan di jurnal umum itu banyak banget, cuman saya tulis sampai sekian aja, hanya sebagai contoh. Misalkan kas saldonya dia terakhir di debit, ya kan masih plus ini. Kalau plus adalah debit. Oke, sebesar 29.750, tulis 29.750. Nah, kemudian perlengkapan, kita cek lagi saldonya masih plus, berarti di debit sebesar 100.000. Tulis saja perlengkapan di debit sebesar 100.000. Kemudian kolom peralatan, berarti tulis peralatan di neraca saldo, kita pindahin saldo terakhirnya 400 di sini. Kemudian kolom piutang juga sama, dia saldonya 200 di kolom debit, berarti tulis piutang sebesar 200. Nah, di neraca saldo jumlah di kolom debit dan kolom kredit nanti akan sama. Kalau beda berarti pengerjaannya salah di situ. Oke, jadi dicek lagi. Nah, ini angka-angka ini tinggal kita pindahkan dari kolom-kolom di buku besar, saldo di buku besar. Jangan lupa buku besarnya itu dikerjakan berdasarkan jumlah akun yang ada di jurnal umum. Oke, jadi seperti itu untuk neraca saldonya. Baru kita berikutnya akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Kalau neraca saldo sudah selesai, jurnal penyesuaian selesai, kita tinggal bikin kertas kerja yang kolomnya gede banget. Nah, kertas kerja sebenarnya nggak pakai mikir, itu cuma mindahin apa yang ada di neraca saldo dan yang ada di jurnal penyesuaian. Jadi yang mikir adalah jurnal penyesuaiannya. Maka secara otomatis dalam akuntansi itu yang mikir cuma 2 step ya. Yang pertama adalah jurnal umum, yang kedua adalah jurnal penyesuaian. Sisanya tinggal mindahin seperti contohnya. Oke, jadi seperti itu.